Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita kembali melanjutkan bab sifatis shalah dari kitab Zadul Mustaqni karya Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah, dan kita menyelesaikan satu rakaat yang terakhir, sujud yang kedua. Nah, tinggal bangkit ke rakaat yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yusalli tsaniyah kadzalika, dan salat yang kedua, di rakaat yang kedua demikian pula, yakni sama dengan rakaat yang pertama. Nah, jadi kaifiyah berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud sama dengan rakaat yang pertama. Baik, ma'ada tahrimah, kecuali tahrimah, takbiratul ihram. Nah, jadi tidak diulangi takbiratul ihramnya di rakaat yang kedua. Tatkala boleh sebutkan hukumnya sama rakaat yang kedua dengan rakaat yang pertama. Baik, ada beberapa pengecualian yang itu tidak ada pada rakaat yang kedua, jadi tidak diulangi. Yang pertama takrimah, takbiratul ihram. Takbiratul ihram hanya untuk rakaat pertama. Wal istiftah, demikian pula doa istiftah. Istiftah itu untuk rakaat yang pertama. Nah, sehingga tatkala masuk ke rakaat yang kedua tidak perlu mengulangi doa istiftah. Wa ta'awud, yang ketiga, dan ta'awud. Tatkala seorang mau membaca suratul Fatihah setelah istiftah, sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Baik, untuk membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca suratul Fatihah. Nah, untuk rakaat yang kedua ta'awud ini tidak diulangi. Nah, untuk rakaat yang kedua, tatkala kita mau membaca suratul Fatihah, maka ta'awudnya tidak diulangi. Ikhwani fi din, azakumullah. Apa alasannya ta'awud tidak diulangi di rakaat yang kedua? Alasannya karena salat itu satu rangkaian. Nah, jadi salat itu satu rangkaian. Baik, sehingga tatkala di rakaat yang pertama dia sudah membaca ta'awud, baik satu rangkaian dengan sampai salamnya, sehingga tidak perlu untuk mengulangi ta'awudnya. Dalam masalah ini, ikhwani fillah azakumullah, ikhtilaf para ulama. Apakah baik di rakaat kedua itu mengulangi ta'awudnya atau cukup di rakaat yang pertama? Nah, ada yang berpendapat setiap rakaat memulai dengan ta'awud. Ini diantaranya yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, dikarenakan bacaan Al-Fatihah kemudian surat itu dipotong dengan zikir-zikir setelahnya. Nah, ada pemotongan, jadi disela dengan zikir-zikir, zikir rukuk, zikir i'tidal, zikir sujud, baru kemudian masuk ke rakaat berikutnya. Tatkala dia mau membaca Al-Quran, maka diawali kembali dengan ta'awud. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik,
Ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mentarjih, nah, wal amru fi hadza wasi'un. Nah, dan perkara ini perkaranya wasi', yakni terserah. Nah, seseorang di rakaat yang kedua mau ta'awudz dia boleh, nah, mau langsung membaca basmalah, langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak pakai ta'awudz juga diperbolehkan. Al-amru wasi'. Nah, kata beliau rahimahullah. Sehingga ikhwani fi din azakumullah, menurut pendapat yang pertama yang menyatakan sholat itu satu rangkaian, sehingga ta'awudz hanya di rakaat pertama, rakaat yang kedua enggak perlu ta'awudz. Bagi yang berpendapat demikian, maka mereka yang membaca di rakaat yang pertama dengan di rakaat yang kedua, ini diharapkan urutan suratnya itu harus sesuai dengan urutan dalam Al-Quran. Karena satu rangkaian. Nah, tidak bisa kemudian misalnya seseorang di rakaat yang pertama membaca misalnya surat Ali Imran. Nah, kemudian di rakaat yang kedua dia membaca suratul Baqarah. Ini urutannya enggak sama. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Ini pendapat yang pertama. Baik. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi kita sebutkan beliau menyatakan kedua-duanya diperbolehkan. Nah, mau ta'awudz, baik mau tidak, nah dalam merwasi. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Jadi ini dibangun di atas ikhtilafnya para ulama. Salat itu sebuah ibadah yang satu rangkaian, dari rakaat pertama hingga rakaat yang kedua sampai rakaat terakhir, atau kemudian tidak satu rangkaian. Nah, yang menyatakan tidak satu rangkaian karena diputus dengan dzikir-dzikir. Baik, surat Al-Fatihah, kemudian baca surat selain Al-Fatihah, kemudian diputus dengan dzikir. Baik, baru masuk ke rakaat yang kedua, baik, maka dia kembali membaca ta'awudz. Naam. Qala rahimahullah. Wa tajdidun niyyah, dan memperbarui niat. Nah, memperbarui niat. Baik. Ini juga niat itu letaknya di awal. Nah, yang sudah kita baca dari pendapatnya muallif, baik, hendaknya berbarengan dengan takbiratul ihram, sehingga untuk rakaat yang kedua tidak diperlukan memperbarui niatnya. Baik, karena niat letaknya di awal. Summa yajlisu muftarisan. Kemudian saya duduk iftiras. Ini tentunya rukuk, sujud bagaimana yang pertama. Nah, beberapa poin yang dikecualikan ini yang tidak dijalankan di rakaat yang kedua. Mu'alif. Baik, takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, kemudian ta'awudz dan niat. Ini rakaat yang kedua tidak dijalankan. Nah, tapi tetap dia rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua itu tetap sama dengan rakaat yang pertama. Kemudian duduk tasyahud awal. Nah, atau tasyahud akhir bagi sholat yang dua rakaat. Sehingga beliau menyatakan rahimahullah, summa yajlisu muftarisan. Kemudian duduk iftiras. Duduk iftiras sebagaimana duduk di antara dua sujud dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Nah, wa yadahu ala fakhidai, dan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nah, kedua tangan tatkala tasyahud itu di atas paha. Ikhwani fi din azakumullah. Kemarin kita sudah baca pembahasan Utsaimin rahimahullah di mana letak tangan, bagaimana letak tangan tatkala duduk tasyahud. Nah, atau duduk di antara dua sujud. Baik. Apa yang disebut oleh mu'allif rahimahullah, kedua tangan ala fahidai. Yang namanya fahid itu paha,
Nah, ujungnya adalah rukbah. Jadi ujungnya paha adalah lutut. Nah, sehingga kalau beliau sebutkan ala fakhidai, tangan itu tidak boleh menyentuh sampai lutut. Nah, jadi kalau ini paha, ini lututnya, maka tangannya di pahanya, bukan di lututnya. Baik. Ini kata beliau rahimahullah, ala fakhidai. Nah, jadi letak tangan itu di paha dan dia bukan di lutut. Kalau di lutut berarti di ujung. Nah, di ujungnya. Tapi tidak, kata beliau, ala fakhidai. Kedua tangan di atas pahanya. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baik, beliau menyebutkan ada pula kaifiyah yang lainnya. Nah, kaifiyah yang lainnya tangan tatkala tasyahud. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah Al-Utsaimin, antadu al-yadain ala fahidain. Nah, yang pertama meletakkan kedua tangan di atas paha. Wa antul kimal yusra arukbatul yusra. Kemudian tangan yang kiri itu menggenggam lutut yang kiri. Nah, jadi digenggam lututnya berarti paling ujung dia. Jadi namanya lutut itu ujungnya paha. Nah, jadi puncaknya paha itu yang digenggam oleh tangan kiri. Baik. Wa taj'al yumna ala harfil fahid. Kemudian tangan kanan itu di ujung fahid, di ujung paha. Berarti ujung paha itu mendekati lutut. Nah, ini cara yang kedua. Baik, yang dua-duanya diperbolehkan. Nah, qala rahimahullah, yaqbidu hinsru yadil yumna, dan menggenggam hinsir, kelingking tangan kanannya, wa binsirha, dan juga jari manisnya. Nah, wa yuhalliqu ibhamaha ma'al wusta, dan dilingkarkan ibham, ibu jarinya dengan jari tengah. Yang dua-duanya baik digenggam. Nah, kemudian yang tengah dan ibu jari dilingkarkan. Baik. Ini tangannya, wa yasiru bi sababatiha, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Nah, memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Baik, jari telunjuk itu disebut sababah. Dari sab itu mencela. Nah, karena kalau orang mencela, kalau orang yang itu menggunakan ini, menggunakan telunjuknya, tidak menggunakan ini. Nah, maka dia disebut sababah. Nah, ini yasiru, baik, menggunakan jari telunjuknya. Nah, jari kelingking dan jari manis yang digenggam, jari tengahnya ditemukan dengan ibu jari, baik, dilingkarkan, kemudian telunjuknya memberikan isyarat. Baik, ini di tasyahud awal. Nah, fi tasyahudihi, pada tasyahudnya, memberikan isyarat pada tasyahudnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Nah, para ulama ikhtilaf ini. Kapan waktunya isyarat? Nah, kapan waktunya orang yang sholat tahiyat awal maupun akhir itu jari telunjuknya isyarat? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan isyarahnya itu minal awal ilal akhir, dari awal dia tasyahud sampai akhir, karena lafaz yad'u biha, nah, lafaznya berdoa dengannya. Yuharrik, na'am, yad'u biha, yuharrikuha, beliau menggerak-gerakkannya, yad'u biha, berdoa dengannya. Karena doa itu paling akhir dalam tasyahud. Berarti menurut pendapat yang pertama, isyarah itu minal awal sampai akhir. Dari awal tasyahud langsung isyarah sampai akhir, sampai salam. Nah, kemudian sebagian ada yang berpendapat, baik, waktunya tatkala disebutkan lafaz Allah. Nah,
tatkala disebutkan lafaz Allah, sehingga asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tatkala disebut lafaz Allah, baik, itu isyarah. Nah, ada kalanya baik isyarah mulai minal awal, dari awal dia isyarah, cuma tatkala menggerakkan jarinya yuharrik, itu tatkala ada kandungan doanya. Karena yuharrik yad'u biha. Tatkala apa yang kita baca itu ada kandungan doanya, maka tangannya itu digerakkan, tahrik. Ini ikhwan fillah azakumullah, pendapat sebagian para ulama. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tatkala seorang menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan doa kandungannya, maka dia menggerakkan tangannya. Ayo, wala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, ini tidak digerakkan karena bukan lafaz doa. Wa barik, maka dia gerakkan. Baik. Sampai kemudian doa-doa ba'da tasyahud. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Dan ini pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seseorang menggerakkan tangannya itu pada lafaz-lafaz doa dalam tasawuf. Di mana di situ ada kandungan doanya, maka yuharriku yad'u biha. Karena lafaznya menggerakkan, berdoa dengannya, berarti gerakannya itu tatkala ada kandungan doanya. Pendapat yang lainnya memahami lafaz yuharriku yad'u biha itu berarti digerakkan sampai akhir. Minal awal sampai akhir, sampai selesai. Ini ada pemahaman, perbedaan pemahaman, ikhtilaful afham. Ini ikhwan fillah al-muhim, baik, al-isyarah, dia minal awal, dari awal tasyahud, baik, sampai akhir tasyahud. Qala rahimahullah, wa yabsutul yusra, kemudian membentangkan yang kiri, tangan kirinya, tidak digenggam. Wa yaqul, dan dia mengucapkan at-tahiyatu lillah, wa thayyibat ila akhirih. At-tahiyatu lillah wa shalawat wa thayyibat ila akhirih. Baik, membaca 6 tasyahud, kemudian disebutkan lengkap tasyahudnya. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membahas tentang kandungan makna dari tasyahud yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. At-tahiyatu lillah wa salawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadha tasahudul awal. Ini tasahud yang pertama. Baik, sehingga zahir yang ikhwani fillah azakumullah, tasahud yang pertama, dia tidak membaca sholawat Nabi. Jadi tasawuf yang pertama dia tidak membaca sholawat Nabi. Baik, dari ucapan mu'alif hadat tasahudul awal. Ini tasahud yang pertama. Ini tasahud yang pertama. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, dari lafaz yang dibawakan, assalamu alayka, dengan huruf dhamir khitab ka, assalamu alayka, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahum kanu yaquluna ba'da wafatir rasul, para sahabat mengucapkan tatkala dalam tasyahudnya setelah meninggalnya Rasul, assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh, bukan assalamu alayka. Tapi assalamu ala nabi ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, sehingga
setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz tasyahudnya bukan assalamu alayka tapi assalamu ala nabi. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Baik, dan ini yang dikuat oleh Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ikhwani fi din azakumullah, dalam masalah ini ikhtilaf para ulama. Nah, apakah menggunakan lafaz assalamu alayka atau menggunakan lafaz assalamu ala nabi? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an di atas mimbar tatkala ngajari salat, beliau juga menyebutkan assalamu alayka, bukan assalamu ala nabi. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala beliau membawakan riwayat ini, nah, beliau menyatakan fahadza min istihadi. Ini termasuk istihadnya baik beliau. Nah, ini termasuk istihadnya beliau. Nah, allati khalafahu fiha man wa'lamu minhu, yang diselisihi oleh yang lebih alim darinya. Nah, yang lebih alim darinya. Wa huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi menurut beliau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, ini adalah istihadnya Ibnu Mas'ud. Yang istihad beliau itu diselisih oleh sahabat yang lebih tinggi keilmuannya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau jelaskan, fa innahu khataban nas ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala fi tasyahudi, dan beliau berkhutbah di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sepeninggal Rasul. Nah, karena berkhutbah di atas mimbarnya Rasul, beliau menyatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, menggunakan assalamu alayka. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Dan ikhwani fillah azakumullah, kata beliau, kata Musaimin, wa qalahu Umar bihaddati sahabah. Nah, dan Umar tatkala mengucapkan tasawuf ini dengan lafaz assalamu alayka, ini di hadapan para sahabat yang lainnya. Nah, di hadapan para sahabat yang lainnya. Wa afarruhu, dan mereka para sahabat yang hadir ini mereka sepakat, setuju. Tidak ada yang protes kemudian menyatakan la, karena Rasul tidak ada maka baca assalamu ala nabi. Nah, afarruh, jadi para sahabat sepakat menyetujui apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari demikianlah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau juga mengajari Abdullah bin Mas'ud. Nah, wa kafuhu baina kaffaihi, dan tangan beliau di atas tangannya. Nah, sehingga dalam dalam mengajarkan tasyahud ini sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam Al-Quran. Dan kata Syekh rahimahullah, walam yakul, Rasul tatkala ngajari tasyahud beliau tidak menyatakan ba'da mauti qulu, setelah kematianku nanti ucapkanlah assalamu ala nabi. Nah, jadi beliau tidak berpesan demikian, tapi memutlakkan, dia tetap assalamu alayka. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, ini pendapat Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Nah, ucapan sahabat itu sebagai hujjah selama tidak ada yang menyelisih. Nah, selama tidak ada yang menyelisih, dan yang menyelisih itu pun tidak sembarangan, harus selevel. Nah, sehingga kalau kemudian keilmuan atau bahkan lebih tinggi, baru qaulus sahabah laisa bihujjah. Nah, ucapan sahabat tidak bisa dijadikan hujjah saat ada sahabat yang lainnya yang berpendapat dengan pendapat yang beda dengan pendapat itu. Nah, tapi kalau sahabat menyatakan suatu pendapat dan
tidak ada sahabat yang lain yang menyelisih pendapat itu, baik, maka ucapan sahabat itu dianggap sebagai hujjah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini ikhtilaf. Sebagian tetap mengucapkan assalamu alayka, sebagian dengan menggantinya assalamu ala nabi. Bagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Qala rahimahullah. Nah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah. Wa ala ibadillahi sholihin. Baik. Ini orang-orang yang soleh ini senantiasa mendapatkan salam. Nah, dari setiap orang yang sholat. Jadi orang-orang soleh itu senantiasa mendapatkan doa. Baik. Dari orang-orang yang sholat tatkala dia membaca tasyahudnya. Nah. Baik. Qala rahimahullah. Wa hadza tasahudul awal. Nah, ini tasyahud yang pertama. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Para ulama ikhtilaf. Nah, untuk tasyahud yang pertama itu apakah hanya sebatas itu dan tidak mengucapkan na'am sholawat atau plus dengan sholawat? Ini para ulama baik ikhtilaf. Nah, pendapatnya mu'allif rahimahullah yang tadi kita sebutkan berpendapat itulah tasyahud yang pertama. Jadi tasyahud pertama tidak membaca sholawat Nabi. Nah, tidak membaca sholawat Nabi. Baik. Dan ikhwani fillah azakumullah, pendapat yang lainnya, nah, pendapat yang menyatakan sholawat baik tasyahud itu antara tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua sama. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad, dikuatkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah. Nah, dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan pendapatnya muallif. Nah, tasyahud awal tidak membaca sholawat. Nah, ikhwani fillah azakumullah, tasyahud baik disebut oleh Imam Syafi'i dalam beliau menyatakan at-tasahhudu fil ula wa tsaniyah lafdhun wahidun la yakhtalif. Kata beliau rahimahullah, tasyahud pertama dan yang kedua itu lafaznya satu, tidak ada bedanya. Nah, jadi tasyahud awal dan akhir baik itu lafaznya satu dan tidak ada bedanya. Wa makna qauli at-tasahhud, dan makna ucapanku kata beliau, tasahhud itu maknanya kalau Imam Syafi'i menyebutkan tasahhud itu maknanya tasahhud wa shalat ala nabi. Nah, jadi kalau diucapkan tasahhud itu pasti gandeng dengan salawat Nabi, tidak kemudian berdiri sendiri-sendiri. Nah, di setiap beliau mengucapkan tasahhud berarti masuk di dalamnya salawat kepada Nabi. Nah, ini ucapan beliau rahimahullah. Baik. Ini kata beliau rahimahullah, wa makna qauli at-tasyahhud wa shalat ala nabi la yujzi'uhu ahaduhuma an akhar. Dan tidak baik, tidak sah. Nah, kalau kemudian seorang hanya baik membaca sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Bahkan Syalbani rahimahullah membawakan riwayat, bahwasanya di tasyahud awal itu juga ada doanya, sebagaimana tasyahud yang kedua, sebagaimana tasyahud yang terakhir. Nah, sehingga lafaz tasyahud antara tasyahud awal dan tasyahud tsaniyah baik itu semuanya sama. Nah, sehingga sholawat pun baik dibaca di tasyahud awal dan tasyahud yang kedua.
Ikhwani fi din a'azakumullah, memang para ulama ikhtilaf dalam sholat itu apa hukumnya membaca sholawat. Nah, apa hukumnya membaca sholawat? Baik. Jumhur ulama menyatakan sunnah. Nah, jumhur ulama menyatakan sunnah karena tidak terdapat dalam hadis musii'us shalah, orang yang jelek sholatnya, yang kemudian diajari sholat oleh Nabi, di situ tidak disebutkan membaca sholawat. Nah, baik. Demikian pula Imam At-Tahawi wa Tabari menukilkan ijma' para ulama tidak wajibnya membaca sholawat. Nah, baik. Dan yang wajib itu satu kali dalam kehidupan, seumur hidup itu satu kali. Baik, membaca sholawat. Ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama. Pendapat Imam Syafi'i, Ibnul Arabi, Imam Ahmad berpendapat wajib. Nah, berpendapat wajib. Baik. Dengan riwayat dari Ka'ab bin Ujrah yang para sahabat menyatakan qad allamna kaifa nusallim 'alaika. Sungguh allamana telah mengajarkan kepada kami, atau ya Rasulullah, kamu telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami nusallim, memberikan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli 'alaik. Terus bagaimana caranya kita bersolawat untukmu? Maka beliau menyatakan qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad, qulu. Nah, ini menunjukkan wajib. Nah, qulu, ucapkanlah. Dari lafaz ini telah diambil istinbat bahwasanya mengucapkan sholawat Nabi itu wajib. Nah, ini ikhwani fi din a'azakumullah. Baik. Kemudian dari pendapat yang kedua yang menyatakan wajib, di mana letaknya? Nah, tatkala sholat, dari sebagian yang menyatakan karena sekali cukup, ya ini letaknya di tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir dia baca sholawat, sholat selesai. Nah, hingga tasyahud awal, baik, tidak membaca tasyahud, tidak membaca sholawat Nabi, tidak ada masalah. Nah, ini baik yang disebut oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah, hadza tasahudul awal. Nah, hadza tasahudul awal. Nah, baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, qala rahimahullah, summa yaqulu, kemudian mengucapkan setelah membaca tasahud. Nah, baik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baik, beliau membawakan, menukilkan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bagaimana pendapat beliau tentang masalah sholawat? Apakah di tasyahud awal itu membaca sholawat Nabi atau tidak? Nah, beliau nukilkan dari kitab Zadul Ma'ad. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Zadul Ma'ad, kana min haji Nabi sallallahu alaihi wasallam tasfif hada tasyahud jiddan. Ini tasyahud awal. Ini termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meringkas, tidak memperpanjang, memendekkan, sangat memendekkan tasyahud awal. Nah, jadi sangat pendek tasyahud awalnya. Baik. Summa dzakar hadis annahu ka'annama yajlisu ala ras. Nah, seakan-akan baik duduk di atas batu yang membara, batu yang panas, sehingga tasyahud awal enggak lama-lama, menunjukkan tidak membaca sholawat Nabi. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik. Ini ikhwani fi din a'azakumullah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan
Nah, kedua-duanya boleh. Nah, maknanya seseorang mau membaca sholawat Nabi di tasawuf awal nggak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Nah, kemudian lakin lau sa'alan ayyuma ahsan, tapi kalau kemudian ditanyakan kepada kami mana yang terbaik di antara keduanya, baca atau tidak. Nah, di tasawuf awal itu baca sholawat atau tidak, kata beliau rahimahullah, la qulna al-iktisar ala tasahudi faqat. Nah, bahwasanya saya mencukupkan dengan tasahud saja. Nah, walau shalla lam yunha an hadza syai'. Nah, ini yang lebih ahsan kata beliau, mencukupkan tasahud saja, enggak pakai sholawat Nabi. Tapi kalau kemudian saya ditambah dengan sholawat Nabi, lam yunha, tidak ada larangannya. Li'annahu ziyadatun khairun. Nah, karena tambahan, ditambah sholawat itu adalah tambahan yang baik. Baik. Walakin ittiba'u dhahirus sunnah aula. Ini kesimpulan beliau. Tetapi mengikuti zahirnya sunnah, yakni tanpa membaca sholawat di tasawuf yang pertama, aula, itu lebih utama. Nah, meskipun beliau memperbolehkan untuk membaca sholawat, tapi mengikuti zahirnya hadis itu lebih utama tanpa membaca sholawat Nabi di tasawuf awal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala rahimahullah. Summa yaqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini membahas berkaitan tentang lafaz salawat nabinya. Nah, ini dibaca di tasawuf akhir. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa yasta'idu, kemudian isti'adah, kemudian berlindung, nah, min adzab jahannam, dari azab jahannam. Baik, jadi berlindung dari azab jahannam ini di akhir tasahud. Nah, di akhir tasahud akhir. Baik. Wa min adzabil qabri, dan berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa fitnah Masihid Dajjal, wa fitnah al-Masihid Dajjal. Nah, ikhwani fi din azakumullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Mumti', nah, beliau mensyarah panjang lebar baik doa di akhir tasahud ini. Nah, doa berlindung dari 4 perkara ini, baik beliau syarah panjang lebar. Nah, tentang fitnah kubur, nah, kemudian fitnah jahannam, baik fitnah kehidupan, fitnah kematian, kemudian fitnah Dajjal, baik beliau bahas. Nah, mungkin baik, nah, mungkin kita bisa baca di lain waktu tentang baik poin dari masalah ini. Nah, qala rahimahullah. Wa yad'u bima warad, setelah membaca berdoa berlindung dari 4 hal, wa yad'u bima warada, dia berdoa dengan apa-apa yang warada. Nah, warada an Rasulillah. Nah, yakni doa-doa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan sedikit kritikan. Nah, mungkin lebih tepatnya ucapan muallif wa yad'u bima ahabba. Nah, berdoa dengan apa-apa yang dia senangi.
Nah, berdoa dengan apa-apa yang dia senangi, meskipun doa itu tidak ada dalam hadis. Nah, mungkin kita mau butuh apa, nah kita doa di situ. Baik, meskipun tidak ada terwakili dengan lafaz-lafaz hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ikhwani fillah azakumullah. Baik. Sehingga tempatnya seorang itu berdoa di dalam sholat, di akhir sholatnya itu tempat berdoa. Jadi bukan ba'da sholat, bukan setelah salam. Nah, jadi banyak-banyak doa tatkala di dalam sholat. Jadi menjelang dia salam, baik itu doa sebanyak-banyaknya apa yang dia mau. Nah, baik itu kehidupan dunia, masalah-masalah dunia, dia pengen kaya, pengen apa, doa di situ. Nah, tidak ada masalah. Baik, doa yang dia maukan. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, amma ma yaf'aluhu ba'dun nas min qaulihim kullama sallamu da'au fil fardhah aw fil nafilah fa hadha la aslalah. Adapun perbuatan sebagian manusia yang setiap kali selesai salam berdoa, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ini tidak ada asalnya. Lam nyarid anin nabihi sallallahu alaihi wasallam fima na'lam, dan kami tidak mengetahui datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tempatnya doa orang yang sholat itu sebelum salam. Adapun kalau sudah salam itu tempatnya zikir. Nah, tidak ada doa. Apalagi sampai mengangkat tangan, enggak ada. Nah, maka kata beliau rahimahullah, apa yang dijalankan sebagian manusia setiap selesai sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemudian berdoa dengan mengangkat tangan, baik ini tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sebutkan, nah, illa kecuali pernah Rasul itu setelah sholat beliau berdoa. Hina wada'a kufaru Quraisyin salanahu alaihi wa wasajidun. Tatkala Rasul sedang sholat, kemudian orang-orang kafir Quraisy itu meletakkan jeruannya onta di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lamma sallama rafa sautahu yad'u alaihim. Setelah salam beliau langsung berdoa kejelekan untuk mereka. Nah, ini yang diriwayatkan dari Rasulullah hanya sekali. Adapun sholat-sholat sunnah dan sholat fardu yang lainnya beliau tidak pernah berdoa ba'da sholat. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah, sehingga baik, tempatnya berdoa itu di dalam sholat, bukan setelah sholat. Nah, setelah sholat tempatnya zikir. Zikir itu tidak ada permintaan. Kalau doa itu di dalamnya ada permintaan. Nah, qala rahimahullah. Summa yusallimu an yaminih. Kemudian selesai membaca doa yang dia senangi, baik, dia kemudian salam ke sebelah kanan. Salam ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa an yasarihi kadzalika. Demikian pula yang ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baik. Ikhwani fillah azakumullah, sebagai riwayat ada tambahan wa barakatuh. Nah, sebagai riwayat ada tambahan wa barakatuh, tetapi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hanya di salam yang pertama. Adapun salam yang kedua tidak ada riwayat yang menyebutkan wa barakatuh, tambahan wa barakatuh. Nah, sehingga ikhwani fillah azakumullah, baik, salam yang kedua itu aksar, lebih pendek dibandingkan salam yang pertama. Nah, sehingga kalau yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti yang kiri lebih pendek, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baik. Kalau yang kanan assalamualaikum warahmatullahi, nah, yang kiri assalamualaikum. Nah, jadi lebih pendek. Nah, salam yang ke kirinya. Baik. Qala rahimahullah.
Wa in kana fi thulasiyah, kalau kemudian di salat yang 3 rakaat, au rubaiyah, atau salat 4 rakaat, nahadha mukabbirun, selesai membaca tasyahud, kemudian tasyahud awalnya nih naik dengan bertakbir ba'da tasyahudil awal, setelah tasyahud yang pertama. Nah, jadi dengan mengangkat tangan dengan riwayat Ibnu Umar. Wa sallama baqiya kasaniya bil hamdi faqat. Kemudian salat apa-apa yang tersisa sebagaimana rakaat yang kedua bil hamdi faqat, hanya mengucapkan hamdalah. Mana hamdalah itu hanya membaca Al-Fatihah. Nah, tidak ada tambahan surat selain Al-Fatihah. Baik. Jadi rakaat yang ketiga dan yang keempat itu hanya membaca suratul Fatihah. Tidak ada tambahan surat. Nah. Summa yajlisu fit tasahudil akhir mutawarrikan. Kemudian duduk di tasawuf yang akhir dengan tawarruk, duduk tawarruk dengan mengeluarkan kaki kirinya di samping kanan, meletakkan warik itu pangkal paha, maka disebut tawarruk karena meletakkan pangkal pahanya di tanah, di lantai, tawarruk. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah, yang sudah kita sebutkan mungkin di bulan Ramadan. Baik. Dari fatwa Al-Albani rahimahullah untuk tasawuf akhir yang dia itu hanya memiliki satu tasahud, maka kaifiyah duduknya iftiras. Nah, jadi tasawuf akhir yang hanya memiliki satu tasahud, maka kaifiyah duduknya iftiras. Nah, qala rahimahullah di penutup kitab ini, wal mar'atu misluh, dan perempuan itu sama dengan laki-laki kaifiyah salatnya, enggak ada perbedaan. Lakin tadummu nafsuha. Nah, tetapi dia tadummu merapatkan dirinya. Baik, jadi kalau sujud laki-laki itu direnggangkan, kalau perempuan dirapatkan. Nah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik, tapi ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang sahih dalam masalah ini, ucap Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, hingga kaifiyah salatnya laki-laki itu sama dengan perempuan, enggak ada bedanya. Sehingga tatkala kaum laki-laki disunahkan untuk merenggangkan tangannya atau si perempuan juga sama demikian. Nah, tidak ada perbedaannya. Baik. Ini tidak ada dalilnya. Nah, ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Baik. Fal qaulur rajih, kata Syafi'i rahimahullah, annal mar'a tasna'u kama yasna'u ar-rajuli fi kulli syai'in. Nah, pendapat yang kuat, perempuan itu menjalankan sebagaimana dijalankan kaum laki-laki dalam segala sesuatu. Mengangkat tangannya, rukuknya sampai akhir salatnya sama dengan kaifiyah kaum laki-laki. Wa tasjulu rijlaiha fi janibi yaminiha. Dan perempuan itu menjulurkan kakinya di bagian kanan. Nah, jadi tatkala duduk itu, baik ini dijulurkan di bagian kanan. Ini juga tidak ada dalilnya, kata Syafi'i rahimahullah. Nah, tidak ada dalilnya. Jadi kaifiyah duduknya sama dengan kaum laki-laki, duduk tasyahud maupun duduk di antara dua sujud. Nah, baik, ini ikhwani fillah azakumullah, ini akhir dari bab syurutus shalah. Kemudian beliau membawakan pasal yang baru, beberapa perkara yang dimakruhkan bagi orang-orang yang sholat. Nah, beberapa perkara yang hukumnya makruh, bahkan pula ada yang hukumnya haram. Nah, jalankan orang-orang yang sholat. Baik. Bagaimana tata cara berdoa di dalam sholat? Sewaktu posisi, dalam semua posisi. Kita tatkala rukuk, tatkala i'tidal, semuanya. Dan
Tapi yang lebih ditekankan itu tatkala sujud. Nah, tatkala sujud. Baik, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, sujud itu doa tatkala sujud tidak ada ketentuan harus sujud yang terakhir. Nah, apakah boleh dengan selain bahasa Arab? Bahasa apa? Nah, bahasa Jawa, bahasa yang lainnya. Nah, kalau mau doa itu wallahu a'lam bishawab. Nah, lebih hati-hatinya doa di luar sholat saja. Nah, baik. Atau kalau dia rencanakan ditulis dulu dalam bahasa Arab. Nah, atau cari-cari yang maknanya sama dengan apa-apa yang ada dalam bahasa Arab. Nah, baik. Juga pertanyaan yang sama, apakah boleh berdoa dengan selain bahasa Arab? Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Dia berusaha untuk belajar bahasa Arab, biar nggak ada pertanyaan ini. Apakah kalau selesai sholat diperbolehkan berdoa? Nah, jadi kalau seorang selesai salam kemudian dia tiba-tiba ingin berdoa nggak ada masalah. Nah, tapi kalau setiap selesai sholat kemudian berdoa itu yang bermasalah. Nah, jadi kalau misalnya salam kemudian kerentek tiba-tiba ingin doa, silakan, nggak ada masalah. Baik. Sebagaimana tadi disebutkan Rasulullah SAW yang langsung berdoa tatkala ada peristiwa tertentu, nah, bukan sebagai rutinitas. Bagaimana apabila sesekali kita mengaminkan orang yang baca doa ketika selesai sholat dengan dalil berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Jadi berdoa bersama-sama ada sholat itu nggak ada contohnya. Nah, dan ketahuilah bid'ah itu numani. Nah, jadi kalau sesekali nanti dua kali, tiga kali sudah terasa enak. Nah, jadi mending nggak usah sama sekali. Nah, jadi sekarang perkara bid'ah, nah, terus nggak usah diaminkan. Nah, apalagi sebelum berdoa itu kan ada rutinitas khusus. Nah, zikir-zikir yang dengan mungkin suara keras, nah, yang itu juga tidak ada contohnya, zikir jama'i. Baik, yang mending pulang saja. Nah, zikir selesai pulang. Nah, tidak perlu untuk mengaminkannya. Nah, baik. Dikhawatirkan nanti dia terjatuh ke dalam ikut bekerja sama dalam perkara-perkara bid'ah. Nah, baik. Ini 3 lembar pertanyaan ini sama semuanya. Apakah boleh berdoa dengan bahasa Arab? Nah, intinya harus belajar bahasa Arab. Nah, itu intinya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.